Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teologi Islam. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2021 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kita memulai presentasinya, ada baiknya kita mendengarkan video murotal yang akan dibacakan dari kelompok kami, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Dosen pengampu kami yang membimbing kami yaitu Bapak Dr. Ridwan Effendi, SPDI, MUD. Berikut adalah nama kelompok
Dari kelompok 5, yang pertama ada Muhammad Rifki, yang kedua Nazila Ibrahim Tahir, yang terakhir Zira Yolanda. Di sini kami akan memaparkan materi dengan tema sejarah, doktrin, dan perkembangan aliran Khawarij dan Mujri'ah. Dan yang akan kami bahas di sini ada yang pertama, pengertian Khawarij dan Mujri'ah, yang kedua sejarah munculnya Khawarij dan Mujri'ah, yang ketiga doktrin, sekte, dan ajaran aliran Khawarij dan Mujri'ah, dan yang terakhir perkembangan dan bentuk pemikiran saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Ibrahim Tahir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian aliran Khawarij dan Murji'ah. Langsung saja, Khawarij adalah sekelompok orang yang keluar dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menafikan imam atau pemimpin umat Islam. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin untuk dibunuh karena menganggap kufur dan melakukan kemaksiatan. Sedangkan Murji'ah adalah aliran yang netral atau menangguhkan, menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya, definisi Khawarij dari berbagai ulama salaf. Menurut Imam Al-Nawawi, Khawarij adalah satu kelompok ahli bid'ah yang meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di neraka. Dan yang kedua, menurut Ibnu Hajar Asqalani, Khawarij adalah kata jamak dari kata kharijah, artinya sekelompok orang. Mereka adalah ahli bid'ah. Mereka keluar membelok dari kepemimpinan kaum muslimin. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Taimiyah, Khawarij adalah kelompok yang menghunuskan pedang dan melakukan peperangan. Dan selanjutnya, sejarah aliran Khawarij. Kaum ini muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, tepatnya saat berakhirnya perang sifil yang diakhiri dengan perjanjian tahkim atau arbitrase. Perjanjian tahkim berujung kericuhan disebabkan oleh Amr bin As yang melakukan perbuatan culas dan fasik. Sejak saat itu, pengikut Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua, yaitu golongan Syiah dan Khawarij. Selanjutnya, sejarah aliran Murji'ah. Aliran ini muncul pada abad 1 Hijriah, disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan yang tengah bertikar tersebut. Sekian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 3. Doktrin, sekte, dan ajaran aliran Khawarij. Ideologi aliran Khawarij. Yang pertama, kaum Khawarij merasa paling dekat dengan Allah. Mereka meyakini dan menganggap kaum muslimin yang lain sebagai orang kafir dan pelaku maksiat. Yang kedua, memiliki hak untuk memaksa orang lain agar meyakini kepercayaan mereka. Setan telah membentuk mereka dengan gagasan tanpa cacat ini. Mereka pun kemudian percaya bahwa mereka bebas untuk melakukan apa saja yang mereka mampu untuk membawa orang lain agar sekeyakinan dengan mereka atau menghanguskan orang lain yang tidak seyakinan dengan mereka. Paradigma semacam ini membuat mereka tega membunuh, menebar teror, menjarah kekayaan kaum muslimin yang mereka anggap kafir. Mereka tak merasa takut atau bersalah. Menurut pemahaman dangkal mereka, apapun yang mereka lakukan itu adalah rangkaian jihad. Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang paling merugi di hari kiamat. Firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apa perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Akidah kaum Khawarij bahwa orang yang tidak keluar dan memerangi umat Islam, maka dia kafir, sekalipun seakidah dengan Khawarij. Mereka juga mengkafirkan orang yang tidak menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran jika mereka mampu. Jika mereka tidak mampu, maka dia telah melakukan dosa besar. Hukum bagi pelaku dosa besar adalah kafir menurut pandangan mereka. Doktrin Khawarij dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, doktrin politik. Politik merupakan doktrin sentral Khawarij yang timbul sebagai reaksi terhadap keberadaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang secara teoritis tidak pantas memimpin negara, karena ia adalah seorang pelakon bekas kaum musyrikin di Mekah yang dinyatakan bebas pada hari jatuhnya kota itu kepada kaum muslimin. Doktrin politik yang menjadi sentral kaum Khawarij adalah yang pertama, mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta orang-orang yang ikut perang Jamal dipandang telah berdosa. Yang kedua, melakukan dosa sama dengan kekufuran. Dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar apabila ia tidak bertobat. Yang ketiga, khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan di antara kaum muslimin. Oleh karenanya, mereka menolak pandangan bahwa khalifah harus dari suku Quraisy. Yang keempat, ketaatan khalifah adalah wajib. Jika menyimpang, wajib diperangi dan bahkan dibunuh. Yang kelima, menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam. Yang kedua, doktrin teologi. Doktrin teologi Khawarij yang radikal pada dasarnya merupakan imbas langsung dari doktrin sentralnya, yakni doktrin politik. Mereka fanatik dalam menjalankan agama. Sikap fanatik itu biasanya mendorong seseorang berpikiran sempit, berpengetahuan sederhana, melihat pesan berdasarkan motivasi pribadi dan bukan berdasarkan pada data dan konsistensi logis. Doktrin-doktrin teologi yang dianut oleh kaum Khawarij antara lain yang pertama, seseorang yang berdosa tidak lagi disebut muslim dan harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang kedua, setiap muslim harus bergabung dengan golongan mereka. Jika tidak mau bergabung, ia wajib diperangi. Kaum muslimin dalam pandangan mereka hidup dalam Dar al-Harb, negara musuh, sedangkan golongan mereka sendiri dianggap Dar al-Islam atau negara Islam. Yang ketiga, seseorang harus menghindari pimpinan yang menyeleweng. Yang keempat, adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat masuk ke dalam neraka. Yang kelima, manusia bebas menentukan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Dan yang keenam, Quran adalah makhluk. Yang terakhir, yang ketiga, doktrin teologi sosial. Bila doktrin teologi sosial ini benar-benar merupakan doktrin Khawarij, dapat diprediksikan bahwa pada dasarnya kelompok Khawarij merupakan orang-orang baik. Hanya saja keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas penganut garis keras yang aspirasinya dikucilkan dan diabaikan penguasa, ditambah oleh pola pikirnya yang simplitis, telah menjadikan mereka hidup ekstrim dan keras terhadap umat Islam. Khawarij akan nampak sangat beragama. Mereka kelihatan lebih kaku memahami hukum Islam, seperti hadis Rasulullah berikut ini. Sesungguhnya, dia memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian akan merasa minder dengan salatnya jika dibandingkan dengan salat mereka, dan saumnya jika dibandingkan dengan saum mereka. Hadis riwayat Bukhari. Sekte-sekte Khawarij. Al-Syahrastan mengatakan Khawarij memiliki kelompok-kelompok terpenting. Yang pertama, Al-Muhakimah. Al-Muhakimah merupakan generasi pertama yang membelot dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua berkumpul di Harurah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut Al-Muhakimah sesuai dengan prinsip dari golongan mereka. La hukmah illa Allah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Dengan prinsip tersebut, mereka berpandangan tidak sah menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Menurut ajaran Muhakimah, semua orang yang melakukan dosa besar termasuk kafir.
Dosa besar yang mereka maksud adalah berzina dan membunuh tanpa sebab. Yang kedua, Al-Zariqah, yaitu sekte paling ekstrim dan radikal. Mereka menggunakan term musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar. Kelompok ini pendukung Abu Rashid Nafi bin Al-Azraq yang memberontak terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Al-Najah Al-Azariyah, kelompok yang mengikuti pemikiran Najah bin Amir Al-Hanafi, yang dikenal dengan nama Hashim yang menetap di Yaman. Yang keempat, Al-Baihasyiah. Kelompok ini mengikuti pendapat Abu Baihas Al-Haisyam bin Jabir, salah seorang dari suku Bani Sa'ad Dubaiyah. Yang kelima, Al-Jaridah. Kelompok ini dipimpin oleh Abdul Karim bin Araj, yang isi ajarannya mirip dengan Al-Najah. Yang keenam, Al-Ta'alibah. Kelompok ini dipimpin oleh Sabalah bin Amir. Yang ketujuh, Al-Ibadaiyah. Kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Ibad. Mereka menganut paham Khawarij yang paling moderat dan luas serta paling dekat dengan paham Sunni. Beberapa pendapat mereka yang menonjol adalah: 1. Orang Islam yang berbeda paham dengan mereka bukan orang musyrik, tetapi juga bukan orang mukmin. Mereka menamainya dengan orang kafir, akan tetapi bukan kafir dalam hal keyakinan, karena orang tersebut tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran Ibadiyah, dan wilayah mereka adalah wilayah tauhid dan Islam, kecuali wilayah pasukan tentara pemerintah. Akan tetapi mereka menyembunyikan pendapat itu. Yang ketiga, harta rampasan dari kaum muslimin yang menjadi lawan mereka haram diambil, kecuali kuda, senjata, dan perlengkapan perang lainnya. Sedangkan emas dan perak harus dikembalikan. Yang keempat, orang yang berbeda pendapat dengan Ibadiyah dapat menjadi saksi dalam suatu perkara, boleh menikahi mereka. Dan yang terakhir, Al-Sufriyah. Kelompok ini mengikuti pemikiran Zaid bin Ashfar. Tokoh yang terkenal dalam aliran Khawarij ada 8 orang. Yang pertama, Abdullah bin Wahab Ar-Rashidi. Yang kedua, Urwah bin Hudair. Yang ketiga, Mushtarid bin Sa'ad. Yang keempat, Hausyarah Al-Asadi. Yang kelima, Quraib bin Marwah. Yang keenam, Nafi bin Al-Azraq. Yang ketujuh, Abdullah bin Bashir. Yang terakhir, Najah bin Amir Al-Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang ideologi aliran Khawarij. Paham ini menyatakan bahwa orang-orang yang telah melakukan dosa besar, selama dia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia tetap menjadi seorang yang mukmin. Adapun doktrin-doktrin yang terdapat pada aliran Murji'ah, menurut Harun Nasution, bahwa Murji'ah memiliki 4 ajaran pokok, yaitu menunda hukuman atas Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim, dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang melakukan dosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Dan yang terakhir, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada beberapa sekte-sekte Murji'ah. Yang pertama, Murji'ah moderat, yaitu orang yang berpendapat bahwa berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, tetapi akan dihukum sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dilakukannya. Yang kedua, Murji'ah ekstrim. Pendapat ini mengatakan bahwa pengikut Jahm ibnu Safwan, orang Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berbuat kekufuran secara lisan, bahkan menyembah berhala, ataupun sampai menjalankan agama Yahudi atau Kristen, tidak kafir bahkan sampai ia mati. Mereka masih termasuk dalam mukmin yang sempurna imannya. Dan ada beberapa tokoh yang terkenal dalam aliran Murji'ah. Ada 6 orang. Yang pertama, Abu Hasan As-Salihi.
yang kedua Yunus bin An-Namiri, yang ketiga Ubaid al-Muktaib, yang keempat Ghailan ad-Daimashik, yang kelima Baishar al-Marisi, dan yang terakhir Muhammad bin Karam. Selanjutnya, perkembangan aliran Khawarij pada saat ini. Kebanyakan orang terjebak dalam bid'ah Khawarij. Pada awalnya ia tidak menyadari perbuatan tersebut, tetapi di dalam benaknya ada benih-benih Khawarij. Lalu golongan Al-Ibadiyah, kelompok Khawarij, sampai saat ini masih ada di beberapa negara di Zanzibar, Afrika Utara, Umam, dan Arabia Selatan. Jika Khawarij lama melakukan pembunuhan dengan keji, memberontak pemerintah yang sah, membunuh warga negara yang melaksanakan ibadah, menganggap perbuatan kejinya itu sebagai jihad, maka Khawarij modern pun akan melakukan hal yang sama dengan saat ini. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi presentasi tadi yaitu Khawarij adalah aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap Ali yang menerima tahkim atau abditase. Mereka kecewa atas perjanjian itu, dan mereka tidak mau jika Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, karena menurut mereka Muawiyah adalah tolakoh yang keislamannya belum lama. Mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang akidahnya lemah. Menurut mereka, Khawarij terbagi menjadi 8 golongan, diantaranya Al-Muhakimah, Al-Azariqah, Al-Najah, Al-Baisyah, Al-Jaridah, Al-Talabiyah, Al-Ibadiyah, dan Al-Sufriyah. Kaum Khawarij secara komprehensif digambarkan sebagai kaum yang memiliki ideologi yang berpemikiran dangkal. Iman mereka hanya sebatas kerongkongan. Mereka sangat berlebihan dan kaku dalam urusan agama. Orang mukmin akan merasa rendah diri jika membandingkan salat dan saumnya dengan salat dan saum mereka, orang-orang Khawarij. Bacaan Al-Quran mereka hanya sebatas kelongkongan. Mereka akan berkata dengan perkataan manusia yang paling baik. Artinya mereka akan menggunakan slogan agama dan perintah-perintah agama. Seluruh perintah Islam dianggap kafir dan tersesat. Mereka akan muncul ketika manusia berada dalam konflik. Mereka mudah mengkafirkan orang lain yang dianggap telah melakukan dosa besar, dan bila tidak sepemahaman dengan mereka. Lalu Mujri'ah. Mujri'ah adalah kelompok orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abu Sufyan, serta pasukannya masing-masing di hari kiamat kelak. Paham mereka ini menyatakan bahwa orang yang berdosa besar tetap mukmin selama masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mujri'ah ini terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu golongan Mujri'ah moderat dan golongan Mujri'ah ekstrem. Perpecahan di antara kaum muslimin ini sangat berbahaya. Apalagi kalau misalnya kita masuk ke dalam salah satu di antara aliran tersebut dan tidak menyadari bahwa kita telah masuk ke dalam aliran tersebut. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu bahwasannya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 milah atau faham atau aliran, dan akan terpecah umatku menjadi 73 aliran. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu itu adalah orang yang beritikat sebagaimana itikatku dan itikat sahabat-sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita semua terhindar dari aliran-aliran menyesatkan seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.